Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam video ini akan mempresentasikan hasil proyek C kami. Perkenalkan, nama saya Rena Yuliani. Saya Raja Salud Lubis. Saya Golik Gulaman. Dan saya Faradila Mirpratami. Judul kerusakan lingkungan bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Lingkungan kita ini sudah sangat memprihatinkan. Salah satu hal yang mencakup kerusakan lingkungan adalah pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan suatu bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, lautan, dan daratan di bumi. Masalah pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang terjadi sejak revolusi industri ini disebabkan oleh tindakan manusia. Banyak pula lahan-lahan hijau ataupun lahan pertanian yang kini dijadikan sebagai lahan pemukiman, dan masih banyak lagi dampak dari pemanasan global bagi bumi. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan fenomena kerusakan lingkungan dan pemanasan global adalah A. Apa yang melatar belakangi terjadinya kerusakan lingkungan? B. Apa saja dampak kerusakan lingkungan? C. Apa saja penjelasan tentang pemanasan global dalam berbagai tinjauan? D. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan pemanasan global? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran. Yang kedua, penyusun ini juga untuk membuka jendela pengetahuan tentang permasalahan saat ini. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan dampak kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, memberi penjelasan mengenai pemanasan global dalam berbagai tinjauan. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sehingga bisa meraih informasi dari penelitian ini, dan juga sebagai sarana penambah wawasan dan bahan bacaan bagi yang berminat dan membutuhkan. Bab 2, tinjauan pustaka, tinjauan dari biologi. Meningkatnya suhu rata-rata di bumi adalah akibat dari emisi gas rumah kaca atau GRK yang menyebabkan energi panas matahari terperangkap di atmosfer dan menjadikan bumi lebih panas dari sebelumnya. Peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca inilah yang dapat memicu terjadinya pemanasan global. Menurut Ramlan 2002, ada 4 akibat dari adanya pemanasan global ini, yaitu cuaca yang sangat ekstrim, menipis dan mencairnya es di kutub utara, timbulnya wabah dan penyakit baru, serta adanya bencana alam dan perubahan lingkungan. Efek rumah kaca bisa disebabkan oleh kegiatan sehari-hari seperti penebangan liar dan pembakaran hutan atau sampah, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, limbah rumah tangga, industri pertanian, pencemaran laut, dan industri peternakan. Tujuan kimia. Penyebab pemanasan global selain efek rumah kaca dan variasi matahari, yaitu efek umpan balik. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contoh reaksi pembakaran hidrokarbon yaitu CXHY ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Ada H2O alias air dihasilkan. Uap air sendiri ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan yang terus terjadi itu menambah jumlah uap air secara terus-menerus hingga akhirnya tercapai kesetimbangan konsentrasi uap air. Banyak kelembaban relatif udara malah nyaris konstan, bahkan berkurang karena udara malah menghangat. Lamanya umpan balik perlahan mengingat CO2 di atmosfer betah dan berumur panjang. Tinjauan fisika. Saat ini rata-rata suhu bumi berkisar 15 derajat Celcius. Meningkat cukup signifikan selama 100 tahun terakhir. Sementara suhu rata-rata Indonesia tertinggi saat ini berkisar 35 sampai 37 derajat Celcius. Pemanasan global ini terjadi akibat ulah kita, manusia yang menggunakan berbagai teknologi yang memberikan dampak negatif bagi alam. Kita tentu tahu bahwa bumi kita ada lapisan udara yang disebut atmosfer. Atmosfer ini disusun oleh gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, metana, nitrogen, oksida, ozon,
CFC, serta dalam jumlah yang lebih kecil. Uap air. Secara alamiah, efek rumah kaca menghangatkan suhu permukaan bumi agar kita dapat hidup dengan hangat dan nyaman. Tanpa efek rumah kaca, suhu permukaan bumi akan sangat dingin. Namun, kalau konsentrasi gas-gas yang tidak bisa ditembus gelombang inframerah ini terus meningkat, maka akan lebih banyak gelombang inframerah yang tidak terperangkap. Akibatnya suhu permukaan bumi terus meningkat. Tinjauan dari PJOK. Sebesar 99% sinar matahari memang mampu ditahan oleh lapisan ozon. Sinar UV matahari sebetulnya sangat bermanfaat untuk memberikan panas, membunuh bakteri, merangsang produksi vitamin D pada tubuh, serta membantu meningkatkan mood. Meski begitu, sinar ultraviolet dalam kadar berlebih justru dapat merangsang produksi radikal bebas di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit. Itu sebabnya dampak pemanasan global ini akan meningkatkan jumlah radiasi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Beberapa dampaknya yaitu kondisi ekstrim, kekeringan, penyebaran virus penyakit, munculnya penyakit panas, dan gangguan pernapasan. Tinjauan dari informatika. Kemajuan teknologi dapat digunakan sebagai sarana edukasi serta adanya perkembangan informasi dan komunikasi yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu teknologi yang berkembang pada saat ini adalah augmented reality atau AR. Pengenalan pemicu pemanasan global yang dibangun dengan teknologi AR ini diharapkan dapat membantu manusia dalam menampilkan serta menyampaikan informasi yang dapat menarik minat masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pemicu terjadinya pemanasan global. Faktor dari pemicu terjadinya pemanasan global yang terdiri dari AC, asap mobil, asap pabrik, dan penerbangan liar masing-masing telah berhasil disajikan dalam objek 3 dimensi. Bab 3. Pembahasan biologi. Ketika sampah mulai menumpuk di tong sampah atau halaman belakang rumah, Anda mungkin berpikir untuk segera membakarnya agar tidak semakin menumpuk. Bahan-bahan kimia dari asap pembakaran sampah tidak hanya dapat langsung terhirup oleh manusia, tetapi juga bisa menempel pada benda-benda yang ada di sekitar. Lantas, bagaimana cara mengelola sampah yang benar dan aman? Berikut ini adalah beberapa kiat sederhana yang bisa membantu mengurangi jumlah sampah tanpa harus membakarnya. 1. Hindari pemborosan. 2. Penggunaan kembali. 3. Daur ulang. 4. Jadikan pupuk kompos. 5. Membuang sampah dengan benar. Kimia. Efek umpan balik juga mempengaruhi pemanasan global. Efek umpan balik adalah berbagai proses alam yang mengikuti efek pemanasan global. Pemanasan global yang terjadi akibat efek rumah kaca. Maka pemanasan menyebabkan lebih banyak air menguap ke atmosfer. Saat naik ke atmosfer, gas metana ini bisa menyebabkan efek rumah kaca sehingga mempengaruhi pemanasan global. Adapun cara mengatasinya yaitu 1. Hemat energi listrik. 2. Beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. 4. Mengolah limbah peternakan. 5. Menggalakkan reboisasi. Yang terakhir, batasi penggunaan listrik. Fisika. Karena lapisan ozon yang kian menipis akibat kenaikan suhu inti bumi, dapat dilakukan beberapa cara mencegah penipisan lapisan ozon. Berikut cara yang dapat dilakukan. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 2. Menggunakan bahan yang bersahabat dan lingkungan. 3. Melakukan penghijauan. 4. Mengurangi penggunaan listrik. PJOK. Sinar UV matahari sebetulnya sangat bermanfaat untuk memberikan panas, membunuh bakteri, merangsang produksi vitamin D pada tubuh, serta membantu meningkatkan mood. Meski begitu, sinar ultraviolet dalam kadar berlebih justru dapat merangsang produksi radikal bebas di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit. Itu sebabnya, dampak pemanasan global ini akan meningkatkan jumlah radiasi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak pemanasan global seperti melakukan reboisasi, meminimalisasi penggunaan plastik, jalankan pola hidup sehat dan hemat, reduce, reuse, dan recycle.
Pembahasan informatika. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau klorofluorkarbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom. Karbon dengan klorofil dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara, sehingga tidak perlu memakai pendingin udara atau AC. Namun, seandainya penggunaan AC memang diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Part 4. Penutup kesimpulan. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu, kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan dilatar belakangi oleh akibat peristiwa alam dan akibat peristiwa manusia. Adapun dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia, antara lain pencemaran lingkungan, banjir, kebakaran hutan, global warming, dan tanah longsor. Salah satunya adalah pemanasan global atau disebut dengan global warming. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibatnya terjadi proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius, 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit. Dalam 100 tahun terakhir, penyebab pemanasan global ada efek rumah kaca, efek umpan balik, dan variasi matahari. Adapun dampak dari pemanasan global, yakni antara lain 1. Iklim tidak stabil, 2. Meningkatnya permukaan air laut, 3. Suhu global cenderung meningkat, 4. Gangguan ekologis, dan 5. Dampak sosial dan politik. Adapun cara lain dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan pemanasan global, antara lain menerapkan prinsip 4R: reboisasi, bioremediasi, rehabilitasi lahan, reklamasi pantai, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghemat penggunaan energi, dan jalankan pola hidup sehat dan hemat. Saran: sebaiknya masyarakat mengurangi kegiatan sehari-hari yang dapat memicu pemanasan global, dan juga sebaiknya pemerintah memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pemanasan global serta cara pencegahannya. Itulah hasil presentasi proyek C dari kelompok 7. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.